Ya, Rabbana hablana minas solihin. Nah, jadi kata soleh itu yang menjadi kata kunci. Oh, gitu Ustaz. Kata soleh itu mengumpulkan 4 kata kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan satu program dari Ramadan Ceria SD Mutu Kawi yang hari ini akan kita mengundang seorang narasumber. Insya Allah akan kita dengarkan paparannya dan berjumpa lagi kepada anak-anak dan orang tua wali siswa kami dalam acara Ramadan Ceria SD Mutu Kawi ini. Para pemirsa dan saudara anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan mendengarkan paparan seorang narasumber dalam tema dialog tentang pendidikan anak atau pendidikan Islam yang insya Allah berbasis Al-Quran. Beliau yang kali ini kita undang adalah Bapak Ustadz Profesor Dr. Trio Supriyatno SPD MAG. Beliau sehari-hari sebagai dosen UIN ya, UIN Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Puasa terus ya. Iya, alhamdulillah. Semoga anak-anak semua ini juga sehat semua dan bisa melaksanakan Ramadan nanti sampai tuntas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz, tadi tema kita adalah pendidikan anak atau bisa pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran. Mungkin sudah kita paham bersama bahwa salah satu nama bulan di Ramadan ini adalah bulan Al-Quran setiap Syahrul Quran. Tentu kita sebagai umat Islam harus dekat dengan Al-Quran, termasuk dalam pendidikan ini. Mungkin Ustadz Prof. Tira bisa memberikan gambaran pendidikan Islam yang bagaimana yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini, terutama untuk pendidikan anak dan mungkin orang tua juga mungkin di rumah ini. Ustadz. Syukron jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi min ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para pemirsa, Bapak Ibu, orang tua wali SD Mutu Kawi dan juga anak-anak sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu guru, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Berbicara tentang kata pendidikan untuk anak-anak kita, tentu pertama harus berangkat dari orang tua. Orang tua. Kalau orang tua ingin anaknya soleh, maka orang tuanya harus soleh juga. Gurunya juga harus soleh ya. Gurunya harus dasarnya ini bisa digani. Jadi gurunya harus soleh. Maka itu ketika kisah Maryam dilahirkan itu dari keluarga biasa, Imron dan Hana. Lalu bisa melahirkan Maryam yang diharapkan bisa menurunkan generasi berikutnya juga yang soleh kan itu ya. Ini kita ambil pelajaran dari keluarga Imron ya, ayat 35 sampai 37 ya, surat Ali Imron. Lalu di dalam doa-doa juga para nabi dan rasul sebagai pendidik ya, mereka mengajarkan kepada kita semua, apalagi pada baginda kepada kita juga mengajarkan tentang doa-doa di dalam Al-Quran. Misalnya
Rabbana hablana minas solihin. Nah, jadi kata soleh itu yang menjadi kata kunci. Oh, gitu Ustaz. Kata soleh itu mengumpulkan 4 kata kebaikan yang lainnya dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama mengandung kata toyib. Ya, kata toyib itu berarti baik secara fisik. Ya, toyib. Toyiban halalan ya, halalan toyiban ya. Yang kedua kata khair. Ya. Kata khair ini menjadi kata kunci, yaitu sifat ya, ya penanaman sifat-sifat pada anak-anak kita. Yang ketiga ma'ruf ya, itu kepada pembentukan sikap. Nah, jadi kata ma'ruf itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran 104. Kalau tadi khair, tadi Ali Imran 110. Nah, itu. Lalu yang keempat kata ihsan. Nah, inilah pembentukan ihsan, memadukan antara sekolah atau SD atau madrasah dengan masjid. Dengan masjid. Sehingga dekat dengan Allah. Nah, ini di bulan Ramadan juga perlu ada penanaman pada orang tua yang di rumah untuk senantiasa mengajak anak-anak kita ke masjid. Nah, itu sebagai kebiasaan itu Ustaz itu. Ya. Sebenarnya porsi mungkin ya, porsi pendidikan untuk anak termasuk untuk orang tua ini bagaimana hubungannya? Ya, porsinya ya. Jadi ketika orang tua Maryam wafat ya, Imron dan Hananya, maka dicarikan pendidik yang soleh kan itu ya. Ya, setelah orang tua melakukan proses pendidikan di rumah yang dinamakan pendidikan informal, maka orang tua juga harus tetap baik pada anak-anaknya itu. Perlakuannya, ucapannya, kaulan layinan ya, kaulan ma'rufa gitu ya. Itu harus diajarkan kepada anak-anak ya. Jadi orang tua jangan membentak anak juga itu. Karena ya perlakuan kepada anak itu ya porsinya harus diberikan juga, itu haknya anak ya, kewajiban orang tua dan menjadi haknya anak ya. Lalu setelah itu kepada gurunya ya, gurunya yaitu Zakaria, seorang nabi. Maka kita sebagai pendidik itu sebenarnya membawa pesan misi sebagai seorang nabi dan rasul ya. Jadi kita pendidik itu sebenarnya harus punya sikap yang soleh gitu. Sikap, sifat ya, fisik juga gitu, harus ceria menunjukkan pada anak-anak kita gitu. Ya, jangan sampai tidak ceria. Nah, itu porsi-porsi pendidikan formal. Nah, begitu juga dengan Zakaria ketika berkomunikasi dengan Maryam, itu sudah komunikasi formal gitu. Jadi porsinya pada masing-masing peran dan fungsi ya. Sebenarnya mulai pendidikan itu gimana? Mulai kita memberikan pendidikan sebenarnya dari mana? Ya, pendidikan itu ya ketika memilih jodoh, memilih jodoh. Nanti kalau anak-anak putra-putra kita, bapak ibu semua sudah dewasa, maka harus mencarikan jodoh yang baik, yang baik. Jangan lalu diserahkan pada anak-anak yang sekarang banyak berkembang. Ya, dunia milenial itu kan sekarang terserah anaknya, padahal itu peran dari orang tua penting untuk mencarikan, termasuk mencarikan pendidik yang pendidik itu ada di sekolah yang baik kan gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan gitu. Nah, itu. Jadi seorang suami istri, keluarga itu harus ya mulai ketika dia berpasangan, maka dia sudah mulai menata ya. Yang pertama ditata adalah dia selalu harus berdoa untuk ya keturunannya yang akan datang gitu. Kalau tidak bisa keturunan sekarang baik ya minimal mendekati kebaikan gitu. Lalu diharapkan lagi untuk keturunan berikutnya. Kalau sekarang anak kita yang sekarang di SD Mutu ini, Mutu Kawi ini hanya baru juz 30, maka diharapkan untuk keturunan berikutnya bisa juz ditambah, 2 juz, 3 juz. Nah, itu bertahap. Jadi pendidikan itu juga harus bertahap. Ya. Dan Al-Quran berbicara dengan pendidikan ini banyak Ustaz ya? Iya. Tentang mungkin masalah-masalah ya akidah, akhlak,
amal dan seterusnya untuk terutama masalah akidah dan ibadah dan akhlak ini yang harus kita lakukan kepada anak ini. Al-Quran mau memberikan penjelasan bagaimana petunjuk untuk kita semua, terutama untuk guru atau orang tua nih, khusus untuk anak dan sebagainya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Adz-Dzariyat mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan gambaran bahwa fa'lam. Ya, kata fa'lam itu berarti kan ada proses transfer ilmu. Ketahuilah dengan ilmu, ya gitu. Annahu la ilaha illallah, ya gitu. Tidak boleh mengetahui Allah itu dengan ilmu yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan Allah. Jadi ada dua untuk mengenal Allah. Yang pertama dengan ayat-ayatnya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, itu kan surat Ali Imran juga. Ya. Lalu dengan syariatnya. Nah, dengan syariatnya termasuk puasa ini. Jadi puasa ini media yang terbaik untuk dekat dengan Allah. Karena Allah langsung membalas pahala ibadah puasa ini. Itu betapa besar ibadah puasa ini pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Orang lain nggak tahu kita puasa atau tidak. Nilainya pun berapa? Nilainya pun berapa? Ya, maka itu Allah yang memberi, sehingga Allah memberikan keluasan dengan rahmatnya itu. Iya, jadi pendidikan itu menekankan nilai-nilai akidah dan syariat. Iya, betul. Kemudian saya pernah membaca itu yang ketika pengukuhan Prof ini lah tentang pendidikan itu bagaimana, mungkin punya hubungan yang kuat dengan pendidikan ini. Iya, jadi judul pengukuhan saya itu ilmu pendidikan dalam Al-Quran, rekonstruksi mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi tujuan semua pendidikan di dalam Islam, terutama di dalam Al-Quran, itu kepada tadi yang pertama toyib, ya, menjaga fisik anak-anak kita, merawat, guru di rumah juga orang tua, gitu ya. Itu semuanya harus menjaga fisik anak, jangan sampai sakit. Ya. Lalu khair, ya, kata khair itu sifatnya, jadi anak jangan disakiti, ya. Diberi penjelasan, bayan, ya. Lalu sikap, ya gitu. Kalau anak itu sikapnya kurang baik, ya diarahkan, ya. Itu. Yang keempat ihsan, ya. Kalau anak itu belum bisa beribadah dengan baik, menghadirkan Allah di dalam kehidupannya, maka dilatih, ya. Harus ada tamrinat, tadribat. Nah, yang kelima ini yang menjadi tujuan pendidikan Islam sesungguhnya, yaitu soleh. Kata soleh, ya. Ini membentuk kesolehan ini. Iya, kesolehan ini. Belum hal syarat apa metodenya. Ya, menjadi kalau semua guru dan orang tua menyadari bahwa anak ini harus kita bentuk menjadi anak yang soleh, maka yang keempat tadi ini harus terkumpul juga. Ya, toyib, khair, ma'ruf, ihsan, dan yang terakhir mengumpul pada kata soleh. Ya, itulah yang menjadi rekonstruksi mengajak kepada kebaikan. Jadi start awalnya harus menyadari bahwa semua kebaikan ini menjadi poros dari dunia pendidikan Islam kita dalam Al-Quran. Setelah itu baru ada proses interaksi yang dinamakan pembelajaran. Semua manusia punya karakter yang berbeda, fisik yang berbeda, sifat yang berbeda. Lalu dia juga punya kesolehan yang berbeda-beda. Maka interaksi pembelajarannya guru dan juga orang tua dengan anak-anak kita itu dinamakan pembelajaran diferensiasi. Kita menyikapinya itu berdasarkan perbedaan anak-anak kita itu. Ya. Jadi diferensiasi yang sekarang dimunculkan oleh Mas Menteri, ya. Mungkin dia tidak terinspirasi oleh Al-Quran, tapi ide-idenya ada di dalam Al-Quran. Ya. Yang ketiga tentang penalaran inferensial. Ya. Penalaran inferensial itu kalau dalam kajian Islam atau Al-Quran, itu maksudnya belajar dari fakta, fenomena. Ya. Belajar dari pengalaman hidup orang. Ya.
baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Lalu belajar dari pengalaman umat manusia. Oh, gitu. Ya, ini jadi tiga-tiga ini semua sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu. Lalu yang keempat, teleologi. Teleologi itu ilmu yang dikaitkan dengan teologi tapi juga dikaitkan dengan konsistensi hidup ya. Sama dengan hadis Nabi, kul amantu billah summastaqim. Nah, itu konsisten. Ya, summastaqim itu adalah bentuk konsisten. Lalu teologi ini dinamakan teologi ortopraktik. Ortopraktik itu maksudnya yang harus membumi di dalam kehidupan kita itu. Bukan seperti para filosof yang hanya memahami Tuhan dalam alam ide saja. Kita sebagai seorang muslim, nah untuk mewujudkan itu maka kita harus sering membaca, mengingat-ingat Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita. Iya, Iqra itu menjadi penting ya. Surat Al-Alaq ya, itu Ustaz. Ya, kemudian kita kan sebagai seorang guru atau ustadz aja ini termasuk juga orang tua ini kan sebagai pendidik. Betul. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dan mungkin metode apa yang untuk karena kan antara anak satu dengan yang lain ini kan berbeda. Betul. Apalagi di bagian di lembaga Islam ini kan punya karakter. Nah, ini mungkin yang perlu kita persiapkan sebagai guru, mungkin termasuk orang tua juga ini bagaimana? Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang pertama tentang bil hikmah ya. Bil hikmah itu kan sebenarnya dolatul mukmin ya. Ya, barang hilangnya orang mukmin ya. Kadang orang mukmin itu tidak menyadari bahwa belajar itu ya harus dengan tahap demi tahap ya, bertahap. Karena anak juga punya perbedaan, maka harus dilakukan sikap menyikapi mengajar metode antara anak yang satu dengan yang lainnya. Ada anak yang suka belajarnya auditori, mendengar. Ya, maka kan anak itu harus diberikan media untuk mendengar ya, pendengarannya biar meningkat. Itu anak-anak biasanya hobinya begitu, ada anak ya. Lalu ada anak yang sifatnya visual, melihat, suka melihat ya. Ya, suka melihat ya. Nah, maka harus diarahkan dengan melihat yang baik ya, yang baik. Guru harus menyiapkan media-media yang baik, mencarikan di di YouTube atau TikTok yang bisa di-cut, dipotong lalu menjadi media belajarnya anak-anak ya. Yang ketiga yang anak itu belajar kinestetik. Ada anak yang senang bergerak ya, berbuat gitu. Maka juga harus dibuatkan media yang dia suka dengan istilahnya sekarang itu ada laboratorium. Anak-anak itu seperti ada anak yang suka berceramah, wah itu diarahkan. Anak suka dengan puisi, ya puisi-puisi, itu menjadi penting ya. Menulis itu, ada anak suka menulis, membaca puisi dan lain sebagainya, termasuk menghafal Quran. Itu juga ada anak-anak yang punya cara belajarnya kinestetik dengan berbuat gitu. Kemudian kan kita juga sebagai seorang guru atau termasuk juga orang tua ini kan, untuk kadang kita kesulitan juga, kesulitan kita dalam yang kan pendidikan kayak dan berbagai karakter-karakter yang ada anak itu. Nah, kemudian seharusnya bagaimana yang harus kita lakukan terhadap mendidik anak ini? Maka itu ada satu kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi sebenarnya. Misalnya Adam alaihissalam ya, ketika turun ke muka bumi dia kan diajarkan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi kan gitu. Ya, itu. Jadi Adam diajari beberapa kata kalimat untuk taubat yang akhirnya dia taubat lalu mengajarkan pada istrinya.
sebenarnya kalimat-kalimat yang diajarkan kepada dari mulai Adam sampai kepada Rasulullah SAW itu adalah doa. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-189 dikatakan di sana. Jadi orang tua itu dan guru pendidik kita semua itu senantiasa berdoa. La in ataitana solihan. Berarti pentingnya doa itu. Iya, itu maksudnya. Iya. Kita tidak cuma cukup untuk mengajar aja, tapi betul, mungkin seorang mendoa itu. Maka itu kan para kiai kita selalu mendoakan anak-anaknya, santri-santrinya untuk bisa menjalani kehidupan, belajar di kehidupannya sehingga dia berhasil meraih cita-citanya. Nah, penting kata kunci doa itu. Kemudian dalam kehidupan kita yang luar biasa ini dengan adanya medsos dan ini kan kadang anak-anak ini kan sering terpengaruh dengan berbagai ini. Nah ini sikap kita sebagai guru atau orang tua ini juga kan penting nih. Mungkin apa namanya tip-tip apa resep yang perlu kita lakukan sebagai guru atau orang tua ini bagaimana? Iya. Pertama, pengawasan kita itu terbatas. Satu, itu yang harus kita sadari. Tapi pengawasan yang tidak terbatas itu. Kalau kita terbatas karena sebagai makhluk kan. Yang tidak terbatas itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan bahwa anak-anak kita ini agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting ya, ketawakalan seorang guru, orang tua. Begitu juga orang tua ketika mengantarkan anak ke sekolah, tawakalkan pada guru-guru. Nah, guru-guru dengan kepala sekolahnya mentawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar ketidakmampuan mereka. Gitu. Memang keberhasilan pendidikan pun tidak bisa secara sendiri, perlu ada kerjasama dan antara guru, orang tua dan termasuk anak juga ini. Ini sikap kita nanti terutama sebagai orang tuanya ini untuk menitipkan anak ke sekolah ini kadang ya masih separuh-separuh misalkan kita ini perlu di jadi sebagaimana tadi keluarga Imron memberikan Maryam kepada Zakaria itu tujuannya apa? Karena Zakaria itu makhluk yang terbaik di lingkungannya keluarga Imron dan dia Nabi dan Rasul kan gitu, Nabi Zakaria. Jadi dipilihkan, maka itu orang tua harus mencarikan sekolah-sekolah yang dapat dipercaya seperti sekolah SD Mutukawi ini kan gitu. Itu menjadi penting kata kuncinya itu. Nah, nanti guru-guru dengan kepala sekolah di sini berjuang bersama-sama. Ingat bahwa perjuangan kita juga terbatas. Yang tidak ada batasnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'alluqnya kita kepada pengawasan Allah yang sesungguhnya itulah yang menjadi modal kita. Jadi penting memang. Iya, betul. Kemudian mungkin untuk pesan-pesannya dari Prof. Trio untuk kita semua yang guru, orang tua, dalam kita terutama dalam mendidik tentu kita berdasarkan kepada Al-Qur'an ini. Kemudian pesan-pesan yang penting untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pendidikan dengan Al-Qur'an ini mungkin apa yang sebenarnya kita harus lakukan itu. Iya. Saya teringat dengan kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi membonceng seorang anak yang usia 10 tahun ya di ontanya, lalu sambil mengajari, memberikan pesan. Ya, pesannya apa? Ta'arruf ilallah firrohoi ya'rifka fisyiddati. Jadi Bapak Ibu, guru dan kita semua kenalilah Allah. Kenalilah Allah. Ya. Kita harus mengenal Allah dengan seutuh-utuhnya. Yang pertama, Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang mengatur semua kehidupan kita. Anak-anak kita itu sudah punya rezekinya masing-masing. Ya.
sudah punya rezekinya masing-masing, punya ajalnya masing-masing, yang itu ada di Lauhul Mahfud ya. Yang belum dua itu adalah berkaitan dengan usaha kita ya, usaha kita menjadi menjadi kunci perbuatan kita kepada anak-anak kita agar mereka ya baik gitu. Baik. Kalau kita berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada sekolah, kepada guru, maka mereka semua akan bahagia. Gitu. Jadi selain kita mengenal Allah, itu nanti Allah akan ingat mengenal kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Gitu. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan sesuatu yang rendah, justru itu akan menguntungkan kita karena kita punya keterbatasan. Yang ketiga, ya kita semua harus senantiasa ikhtiarnya kerjasama antara orang tua dengan anak dengan orang tua dengan guru juga begitu, saling ya mutualisme saling ya, itu saya rasa Ustaz gitu ya. Ya. Kini yang terakhir nih Ustaz, karena waktu juga kita terbatas ini menjelang ini. Yang terakhir ini saya teringat dengan nasihat Luqman yang Hakim sebagai seorang ayah lah kita katakan, orang tua yang bijak ketika mengajarkan kepada putranya ya bunaya kan la tusbillah itu memberikan apa ini juga menu yang harus kita berikan kepada seorang anak ini. Mungkin nasihatnya ini mungkin bisa dipesankan lagi oleh Ustaz Prab untuk pada kita semua ini, bagaimana kita ini menanamkan keimanan dan akidah lebih-lebih di tengah-tengah kehidupan kita yang memang luar biasa. Jadi la tusyrik billah itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Itu bagian dari ta'aruf ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berangkat dari awal sudah mengenal, fa'lam dengan ilmu agama ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin ya illallah ya. Tidak ada yang berhak diibadahi, la ma'budan bihaqqin illallah ya. Itu menjadi penting kata kunci, la tusyrik billah itu ya. La tusyrik itu lalu ditindaklanjuti dengan aqimus shalah ya. Dengan salat ya, dengan maka di rumah orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya untuk sholat. Begitu juga dengan pihak sekolah itu. Nah, inilah bentuk dari ubudiyah sholat sebagai wujud daripada ta'aruf atau keimanan ya, mengenal Allah. La tusyrik, tidak berbuat kesyirikan, buktinya dengan wujud sholat. Jadi kalau kita bisa disimpulkan dari ini adalah pendidikan menurut akidah, ibadah dan kan terwujud dengan akhlak-akhlak akhlak yang mulia. Nah, mungkin itu Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Sudah walaupun dengan secara terbatas waktu ini kami bersyukur. Terima kasih kepada Ustaz Rio memberikan pencerahan kepada kami. Kami berharap apa yang disampaikan ini memberikan semangat lagi dari kami kepada guru, dengan orang tua di rumah, karena memang berhasilnya pendidikan ini tergantung tidak cuma untuk pihak sekolah saja, tapi mungkin juga kepada orang tua yang wali dan kita semua. Kita semua umat Islam ya. Mungkin itu Ustaz, terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini bermanfaat. Dan mari kita tutup dialog ringan lah kata-katakan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kepada Masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.